Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozikin. Nomor induk mahasiswa 200501079. Saya dari kelompok 5. Sekaligus pemateri pertama akan mempresentasikan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga merumuskan visi dan misi. Perusahaan harus dilakukan dengan serius. Visi dan misi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan juga untuk menggambarkan arah bagi perusahaan secara jelas. Dalam merumuskan tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andriani dengan nomor induk mahasiswa 2005084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah fondasi terbangunnya sebuah perusahaan tersebut. Keuangan di sini itu bersifat riskan, di mana jika tidak terjalannya dengan bagus sebuah manajemen keuangan, maka dapat terhentinya perusahaan tersebut. Jika cara untuk memanage keuangan di dalam perusahaan tersebut tidak baik dan benar, maka perusahaan tersebut bisa bangkrut, bisa terhenti begitu saja. Maka dari itu sebuah perusahaan sangat memerlukan seseorang yang fokus dalam mengatur keuangan di dalam perusahaan tersebut. Maka definisi yang pernah saya baca dari Weston Copeland 1942, manajemen keuangan dapat didefinisikan melalui tugas dan tanggung jawab seorang manajer tersebut di dalam perusahaannya, baik tugas yang diperoleh dari luar perusahaan maupun di dalam perusahaan itu tersendiri. Itu yang pernah saya baca di dalam buku yang itu menurut dari definisi dari Weston Copeland 1942. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalaan dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Jadi jika sebuah perusahaan sudah menyiapkan dengan matang bagaimana manajemen keuangan di dalam perusahaan tersebut, maka sudah boleh terbangunnya sebuah perusahaan. Karena jika manajemen keuangannya belum steril, belum selesai dengan baik dan benar, maka akan bisa terjadi kesalahan di kemudian hari. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan di kemudian hari, sebuah perusahaan harus harus menyiapkan siapa dan bagaimana cara untuk mengatur keuangan di dalam perusahaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisni Fiatin dengan nomor induk mahasiswa 200501093. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sejarah perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan dimulai sekitar awal abad 19, sekitar tahun 1900-an, di mana mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lainnya. Pada awal munculnya manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Aspek hukum tersebut misalnya tentang masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go public, dan penjualan surat-surat berharga. Perkembangan perusahaan yang pesat mengakibatkan persoalan baru, yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Pada tahun 1940-an sampai awal tahun 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun
namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada saat itu, analisis manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Pada tahun 1960 sampai dengan 1970, ilmu manajemen keuangan mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. Ada dua pusat perhatian yang diutamakan, yaitu kombinasi optimal dari surat-surat berharga dan cara-cara bagaimana investor secara individu mengambil keputusan investasi, teori portofolio, dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. Pada awal tahun 1966, perekonomian di dunia dilandasi inflasi sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ilmu manajemen keuangan memiliki 4 bidang tugas pokok, yaitu yang pertama, pengendalian arus kas dan arus fisik modal, fisik barang. Yang kedua, mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor-faktor perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat, mengontrol pusat-pusat laba yang ada dari seluruh operasi perusahaan. Sehingga pada tahun 1970-an sampai awal abad 21 ini, ilmu manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an, namun baru nampak nyata tahun 1970. Sekitar tahun 1960, ahli ekonomi mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan dari bidang operasi seperti manajemen modal kerja, manajemen sumber dana, dan anggaran belanja ke arah konsep teori biaya modal, kebijaksanaan struktur modal, kebijaksanaan investasi, dan penilaian perusahaan. Konsepsi teori ini harus dikembangkan dan menjadi fokus literatur pada dekade tahun 1960-an. Secara keseluruhan, ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi teoritis perusahaan dalam lingkungan yang dinamis dan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Ilmu manajemen keuangan terus berkembang menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengambilan keputusan oleh hampir semua perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulversa Melina dengan nomor induk mahasiswa 200500113 akan mempresentasikan materi konsep dasar manajemen keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan materi keempat dan kelima. Terlebih dahulu saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pasar modal efisien, yaitu harga-harga sekuritas yang ada dalam pasar modal. Modal efisien mencerminkan informasi yang relevan yang mempengaruhi harga sekuritas tersebut. Efisiensi pasar modal ini dibagi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi baik transaksi pembelian maupun penjualan. Yang kedua, tidak ada pajak, tidak ada unsur pemungutan pajak. Yang ketiga, pasar bersifat persaingan sempurna, artinya banyak pembeli dan penjual. Yang keempat, efisiensi pasar modal dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu A. Efisiensi bentuk lemah atau weak form efisiensi. Efisiensi bentuk lemah menunjukkan bahwa harga saham di masa yang akan datang tidak dapat diprediksi menggunakan harga saham yang lalu. Pergerakan saham harga bersifat random atau acak sehingga tidak dapat diprediksi menggunakan data harga yang historis. Apabila harga saham yang akan datang dapat diprediksi menggunakan data harga saham yang lalu, maka pasar modal tersebut belum efisiensi dalam bentuk lemah. B. Efisiensi bentuk setengah kuat semi strong form efisiensi. Efisiensi setengah kuat menunjukkan bahwa harga saham B. Efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong form efisiensi. Efisiensi bentuk setengah kuat menunjukkan bahwa harga saham yang terjadi merefleksi atas informasi yang dipublikasikan. C. Efisiensi bentuk kuat atau strong form efisiensi. Efisiensi bentuk kuat menunjukkan bahwa harga saham yang terjadi merefleksi
memverifikasikan informasi yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan. Yang kedua yaitu teori struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dan dengan modal sendiri. Teori menggunakan struktur modal pertama kali dikenalkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller, bisa disingkat MM, pada tahun 1958. Modigliani dan Miller mempublikasikan teori struktur modal ini dalam hubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan datang. Mereka mengemukakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang tidak dipengaruhi oleh besarnya struktur modal atau dengan asumsi tidak ada pajak. Jika teori ini benar, maka manajer keuangan tidak perlu memikirkan perencanaan besarnya struktur modal karena tidak mempengaruhi terhadap kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya struktur modal tidak relevan mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham. Teori struktur modal ini terus berkembang berkenaan dengan usaha perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh oleh penggunaan modal pada tahun 1963. Yang ketiga, teori dividen atau dividen teori. Kebijakan dividen tidak relevan dengan konsep nilai perusahaan atau harga saham. Hal ini disebabkan oleh setiap rupiah yang dibayarkan perusahaan sebagai dividen mengharuskan perusahaan mengeluarkan saham baru. Sebagai akibat emisi saham baru itu, maka nilai sekarang dari penerimaan pemegang saham sama sekali semakin mengecil. Ini artinya pembagian dividen tidak mempengaruhi kemakmurannya. 4. Teori diskonto aliran kas atau cash flow discounted theory. Teori ini mendasar pada konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Aliran kas yang diterima pada masa depan dapat dinilai sekarang menggunakan faktor diskonto. Faktor diskonto ini misalnya berupa bunga. Proses penilaian aliran kas di masa depan tersebut dinamakan perdiskontoan aliran kas atau cash flow discounted. Pendiskontoan kas ini dimaksudkan untuk menilai aliran kas di masa depan yang dinilai sekarang atau present value. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan mengeluarkan yang lain. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dan Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak dapat menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lain yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi lebih juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu menghasilkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Yang ketujuh, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dalam memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan tersebut. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu yang telah mendengarkan pemaparan materi dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.